Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel BEM FIPA KBM Unip tahun 2023. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang ingin mengenal lebih dekat tentang BEM FIPA KBM Unip tahun 2023 ini sendiri. Nah, di sini teman-teman, perkenalkan ya, kenapa hanya kita berdua? Karena kita pengen lebih dekat lagi pada teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Adli Afif sebagai Gubernur BEM FIPA KBM Unip tahun 2023. Ya, perkenalkan juga ya teman-teman semua, saya Devinta Ramafianti sebagai Wakil Gubernur BEM FIPA KBM Unip tahun 2023. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Halo. Kami dari BEM FIPA KBM Unip tahun 2023. Oke, langsung saja ya Mbak, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Nah, dari teman-teman menanyakan tentang apa sih BEM FIPA itu menurut versi kita sendiri. Dan kita kan ada filosofi juga ya, ada dari logo kita tentang kupu-kupu. Nah, apa sih maksud dari filosofi dan logo itu sendiri? Mungkin boleh dijawab dari Mbak Devinta dulu, nanti saya akan menambahkan. Oke, siap-siap. Jadi teman-teman semua, di BEM KBM Unip tahun 2023 ini kita mengambil nama laskar kita yaitu Abhyakta Dakara. Apaan tuh Mbak Abhyakta Dakara? Penasaran ya? Iya, penasaran banget kayaknya teman-teman Abhyakta semua. Dakara itu teman-teman, di mana Abhyakta itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta ya, Abhyakta sama Dakara itu. Nah, di mana Abhyakta itu artinya yaitu berkembang kayak gitu, berkembang dan terus berprogres. Dan sedangkan Dakara itu artinya sepanjang masa. Jadi teman-teman, nah BEM FIPA mengambil nama laskar Abhyakta Dakara. Harapannya itu terus berkembang kayak gitu dan memberikan dampak yang luar biasa dan biar dikenang sepanjang masa kayak gitu teman-teman semua. Wah, luar biasa sekali ya, bahwasanya Abhyakta Dakara akan dikenang sepanjang masa. Kalau menurut versi saya sendiri ya, karena tadi Gimana filosofi tuh? kita adalah Abhyakta Dakara yang akan dikenang sepanjang masa. Walaupun kita hanya sebentar, hanya 1 tahun kepengurusan, tapi nama BEM FIPA KBM Unip ini akan dikenang selama-lamanya oleh penerus-penerus BEM FIPA selanjutnya. Dan bagi saya sendiri, BEM FIPA ini adalah suatu keluarga teman-teman. Suatu keluarga, tempat saya belajar, tempat saya pulang, dan tempat teman-teman juga semuanya untuk belajar bersama di BEM FIPA ini sendiri. Salah satunya kita bisa belajar di PMO 2 yang barusan kita laksanakan kemarin. Benar banget tuh. Dan sebentar lagi kita akan melakukan PKKMB. Di sana bakal banyak menambah relasi-relasi yang luar biasa nantinya. Tapi sebelum itu ada festival saintis Oh ya iya, teman-teman. jangan lupa di Festival Saintis kita akan ada acara-acara yang luar biasa tentunya teman-teman. Jangan lupa tetap pantengin Instagram dan YouTube dan TikTok juga ada di BEM FIPA KBM Unip tahun 2023 ini. Oke, baik teman-teman semua, udah ada nih pertanyaan yang masuk. Nah, boleh ya nanti dari Kak Afif ya untuk menjawab pertanyaannya. Nah, di mana pertanyaan itu bagaimana cara mempersiapkan diri sebagai ketua ataupun wakil ketua BEM yang siap menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Nah, gimana tuh Kak Afif? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya, sangat luar biasa. Ini pastinya yang nanya ini pengen jadi gubernur dan wakil gubernur BEM FIPA juga nih di tahun depan teman-teman. Atau di tahunnya nanti ya, di tahun 2024 atau 2025 nanti. Waduh, penasaran siapa tuh? Iya, siapa ya? Nanti kita cari akan kita bimbing juga. Nah, jadi teman-teman, gimana sih cara kita mempersiapkan diri kita sebagai ketua atau wakil ketua BEM yang siap menghadapi berbagai tantangan dan perubahan? Tentunya kalau menjadi ketua BEM itu, kita harus siap segala hal. Kita harus siap menghadapi tantangan, baik itu dari diri sendiri, baik itu dari orang lain, baik itu dari organisasi itu tersebut, teman-teman. Jadi yang paling pertama itu adalah niat, teman-teman. Jadi kalau kita berniat untuk mencapai sesuatu itu, maka Allah akan mudahkan. Maka kita pun akan terdorong
motivasi kita akan terdorong dan kita akan semangat untuk melaksanakan itu teman-teman. Dan yang kedua tentunya ditunjang sama dengan soft skill teman-teman semuanya. Dan semua orang itu punya potensi masing-masing, tinggal bagaimana cara mengasahnya saja. Jadi kita harus belajar lagi lebih banyak. Sekarang ada banyak media sosial ya, kalau memang membeli buku itu susah, kalau memang membeli buku itu agak terhalang. Tapi kita sekarang lebih memudahkan teman-teman, karena kita ada media sosial, kita ada Instagram, kita ada website, ada Google, ada Mbah Google sekarang, dan juga ada TikTok, juga banyak informasi-informasi, banyak ilmu-ilmu juga di sana. Ya ada banyak juga, ada YouTube juga teman-teman. Jadi yang kedua itu kita harus punya soft skill itu. Kita harus mempersiapkan segala halnya. Kita harus siap untuk belajar, kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan itu, dan kita harus siap dengan niat kita. Jadi kita tuh udah tahu sebelum kita jadi ketua BEM atau wakil ketua BEM, kita udah tahu tantangannya ke depannya bagaimana. Jadi kalau kita udah tahu, karena kita udah mendapatkan ilmu-ilmunya tadi, jadi kita akan mudah menghadapinya. Kita udah siap kayak itu teman-teman. Nah mungkin seperti itu dari saya. Oke, wah sangat luar biasa ya. Boleh namakan Kak? Boleh, silakan. Versi Mbak Devinta. Oke, versi Mbak ya. Oke, jadi teman-teman, kita tuh harus tahu dulu teman-teman di mana letak diri kita kayak gitu. Kita harus tahu kepribadian kita tuh gimana. Dan kalau kita udah tahu, udah kenal diri kita, maka kita tuh udah tahu gimana cara ngatasinnya kayak gitu. Cara ngatasin kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, dan bagaimana cara kita mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Betul sekali teman-teman semuanya. Jadi teman-teman ingat ya, apapun itu, kalaupun terlihat sulit, coba dulu. Iya, Coba dulu, karena kalau kita nggak ngecoba, kita nggak akan tahu kita bakal gagal atau kita bakal berhasil. Iya. Tapi kalau kita ngecoba, kita bakal tahu kita bakal berhasil dan kita bakal gagal kayak gitu. Nah, jadi kita mendapatkan dua peluang itu. Tapi kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan mendapatkan semuanya teman-teman. Jadi seperti itu ya, coba dulu. Iya, benar sekali. Oke. Mungkin itu sih. Itu ya teman-teman, cara mempersiapkan untuk menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM versi kami berdua teman-teman. Nah Mbak, ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan dari teman-teman juga, itu bagaimana sih cara kita menjadi pemimpin yang efektif dan mampu memimpin organisasi BEM dengan baik sehingga para anggota mau mendengarkan kita? Oke, mungkin boleh dari Mbak Devinta dulu nih kayaknya. Silahkan dijawab Mbak. Aduh, pertanyaannya berat ya. Aduh. Oke, luar biasa ya pertanyaannya ya. Nah, jadi teman-teman semua pernah teman-teman main permainan tentang buta tuli bisu belum? Nah, kalau udah pernah pasti teman-teman udah tahu sih jawabannya gimana. Jadi teman-teman, di buta tuli bisu itu ada satu leader teman-teman. Nah, di mana leader itu teman-teman harus tahu tentang anggota-anggotanya, dan anggotanya pun juga harus tahu tentang leadernya. Kayak gitu teman-teman tentang kepemimpinan itu. Jadi teman-teman, apabila teman-teman udah ditempatkan di suatu posisi sebagai seorang pemimpin, nah disitulah teman-teman tugas teman-teman untuk tahu anggota-anggota teman-teman. Teman-teman harus kenal dengan anggota teman-teman, dan teman-teman harus tahu potensi anggota-anggota teman-teman tuh ada di mana. Dan dengan hal yang itu, teman-teman tuh bisa menaruh anggota teman-teman itu sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing, sehingga tidak ada yang namanya keterpaksaan, tidak ada yang namanya nggak suka, nggak fashion dan lain-lain. Nah, dengan mereka senang, jadi apapun yang udah kita tugaskan gitu, apapun yang mau kita jalankan sama-sama, nah itu akan terlaksana dengan baik, dan mereka pun mendengarkan apa yang ingin kita kerjakan sama-sama. Kayak gitu kan ya. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, sesuatu yang dimulai dari hati itu akan sampai ke hati ya teman-teman. Jadi mulailah sesuatu itu dengan perasaan dan hati teman-teman sekalian. Kalau teman-teman kenal sama orang lain, ya benar-benar kenal kayak gitu. Jangan basa-basi aja nanya kabar dan lain-lain kayak gitu kan ya. Benar sekali. Tapi ya benar-benar mau nanya kabarnya di mana kayak gitu ya. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Pertanyaannya ini sangat luar biasa, dan teman-teman bisa nanti mungkin boleh ditulis di kolom komentar juga. Ya, Apa sih, bagaimana cara teman-teman memimpin? Apa sih pemimpin versi teman-teman semuanya? Kemarin saya sudah pernah tanyakan juga ini Mbak di PMO 2. Jadi tugas juga ya kemarin bersama mahasiswa peserta PMO 2. Apa sih pemimpin menurut kalian semua? Karena setiap orang itu punya versi pemimpinnya berbeda-beda. Saya punya versi pemimpin tersendiri, Mbak Devinta juga punya pemimpin sendiri juga. Jadi teman-teman silahkan tanamkan di dalam diri teman-teman. Teman-teman buat, apa sih versi pemimpin menurut saya? Jadi kalau teman-teman sudah ada versi pemimpin menurut diri teman-teman sendiri, jadi teman-teman akan ada dorongan untuk
merealisasikan itu teman-teman. Seperti itu kurang lebihnya ya Mbak Delinta ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi boleh nih di DM aja IG BEM FIPA KBM Unip tahun 2023. Oke, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Nah, pertanyaannya itu apa harapan untuk BEM FMIPA ke depannya dan pesan untuk mahasiswa MIPA nih? Gimana nih Kak Apip? Oke, harapan ya. Tentunya kita mempunyai banyak harapan untuk BEM MIPA ke depannya, terutama di tahun ini ya. Karena di tahun ini nantinya akan menjadi patokan juga untuk adik-adik kita di tahun depan. Jadi harapannya teman-teman untuk BEM MIPA di tahun ini, kami ingin BEM MIPA di tahun ini memberikan kesan-kesan yang sangat luar biasa. Sesuai dengan jargon kami, bahwasanya kami akan memberikan perubahan-perubahan sepanjang masa gitu nah ya. Jadi benar-benar harus diingat teman-teman. Jadi kami ingin BEM MIPA ini benar-benar mempunyai tujuan yang jelas. Kami pengen BEM MIPA ini mempunyai tujuan-tujuan yang sangat luar biasa. Jadi ketika BEM MIPA ini akan bergerak, maka teman-teman semua akan mengikuti jejak dari BEM MIPA ini sendiri. Karena di sini kita eksekutif, jadi sebagai contoh juga untuk adik-adik kita yang lain teman-teman semuanya. Jadi salah satu contoh itu di PMO 2 kemarin. Jadi nggak hanya agenda saja, tapi kita dapat poinnya apa, ilmunya dapat juga. Nah, jadi saya ingin seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di BEM FMIPA di tahun 2023 ini adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, adalah kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan soft skill kita masing-masing, dan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dikenang sepanjang masa oleh semua orang dan bisa menjadi role model ya, role model dari organisasi-organisasi lain. Jadi harapannya teman-teman untuk mahasiswa FMIPA tetap semangat, jangan lupa tugas kalian di sini, jangan lupa amanah orang tua untuk menjalankan kuliah, dan tentunya IPK juga harus dikejar ya, prestasi juga harus dikejar, dan tentunya BEM FMIPA akan mewadahi itu. Oke teman-teman, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa terus pantengin ya YouTube BEM FMIPA KBM Unip dan Instagram BEM FMIPA KBM Unip tahun 2023. Tunggu kami di episode selanjutnya. Bye. Dadah.